Ngecilkan badan atau melangsingkan badan itu sebenarnya gampang. Apa gue? Bagi ibu-ibu itu kalau jalan suruh jinjit sama ngelet. Sampean tahu logikanya? Kire itu, asu itu bareng lahir ke 6, 3 hari dia udah langsing, Mas. Pohon serut lanang. Lanang terus itu katanya serut wedok. Agak kesini, Mas. Ini dipercaya, bukan dipercaya, ada bukti otentik bahwa pernah beberapa kali di sensus ternyata ada makhluk penunggu yang ngaku di sini dia punya C1 atau kartu keluarga di serut ini. Oh yang bilang cerita tadi itu. Tadi Mas Endar mungkin. Oh iya iya. Kan Mas Endar cerita, Mas Revo cerita. Makanya saya nggak berani ketika saya nggak berani mengusik ini karena ini bagaimanapun diwingitkan oleh warga. Saya tetap menghargai. Tapi kan ini kecil, Pak. Wah, ini sudah saya rapikan. Kalau nggak dirapikan karena dia berduri lah. Ini serut yang serut wedok yang lagi. Serut wedok itu apa? Serut wedok itu? Iya. Serut wedok itu ya nggak tahu. Apakah dia menstruasi atau saya nggak tahu. Yang menunjukkan wedoknya itu apa? Ini tidak ada durinya. Yang sana ada durinya. Walah. Tuh. Coba ditunjuk, Pak. Ini ada durinya. Kalau saya pakai ini duri tajamnya. Oh, jadi ini teman disebut serut wedok itu karena ada duri. Oh, serut lanang itu karena iya. Ada durinya. Tapi nggak tahu nama ilmiahnya apa. Ini kemudian saya tambahin beberapa tanaman yang ini sakura. Ini pohon-pohon ini dari jenis ficus itu ada 22 jenis beringin. Ini beringin Arjuna, beringin putih. Saya tidak kurang tahu namanya, tapi yang jelas tujuan saya adalah mengamankan dan melestarikan apa yang saya diyakini sebagai mata air. Ini sebetulnya bening karena musim hujan aja nih, agak berantakan. Tapi ini saya bangun, ini ada 7 red ini batu. Karena kedalaman belik ya tadinya segitu, hanya saja dia diajar ombak, diajar banjir. Itu hewannya memang sudah ada di situ sejak dulu apa? Itu di Garut itu. Di Ngoni memang. Saya datangkan dari Garut. Ya. Itu kan semangat Majapahit waktu menaklukkan Pajajaran. Ada itu. Kalau benar Pak Yudi, kalau ringin ini sebenarnya simbol apa ringin itu? Sebetulnya dia simbol kemakmuran, karena ringin itu dia punya kemampuan untuk menyimpan air. Ini beringin putih, terus ini pohon besar ini apa sini? Kepuh. Orang sini menyebutnya kepuh, tapi saya curiga ini sebetulnya randuala. Dia sudah berumur 400-an sekian tahun. Oh, itu ngitungnya pakai apa Pak? 400 tahun Pak? Iya, ada temen yang bagian itu kalau untuk menghitung memperkirakan itu. Ini sampai syuting dari sana muter. Itu dari situ aja. Nah itu kan. Kita. Ini pinggir sungai saya tanamin beringin-beringin untuk menjaga erosi. Saya bikin jembatan sekaligus bendungan. Kalau musim kemarau saya punya kedung. Ini tidak diperdalam Pak? Ini sudah tak perdalam Mas. Kan tadinya sungai ini sangat cetek nih. Gitu. Jadi saya keruk sekitar 1,5 meter. Terus saya lindungi dengan batu ini sekaligus dengan tanaman-tanaman. Nah ini maksud saya bangun untuk menampung mata air yang ngalir. Untuk menjaga mata air. Ya, tapi karena saya kesulitan, ya saya koordinasi dengan pemerintah dan warga, ya jadi saya bangun sendiri daripada tidak sombongan itu. Kalau selama ini tidak ada uluran tangan sama sekali? Nggak ada, saya mau pinjem pemerintah eskavator aja cuma muter-muter proposalnya. Akhirnya karena saya dilahirkan untuk sombong, ya sudahlah saya totalitas. Pokoknya sombong is the best. Hidup itu jauh lebih penting sombong daripada mengeluh Mas. Oh iya betul. Sombong tek kok.
Nah, kalau orang perang itu kan sebetulnya Amerika, Jerman, sombong-sombongan. Tapi hasilnya apa? Hari ini bisa menciptakan pesawat tempur, hari ini bisa menciptakan pulang alik. Kalau nggak ada perang, nggak ada orang sombong saat itu. Karena teknologi. Nggak ada teknologi. Iya. Kalau nunggu orang yang cuma apa-apa, cuma fatalis, pasrah, ada takdir, gitu kan? Istidrat. Ngeluh terus gitu kan? Berat. Iya, istilahnya hanya membangun. Itu rencananya berapa, batasnya sampai mana Mas? Itu sampai dekat masjid itu. Berapa hektar? Hampir 6.000 meter. Oh, 6.000 meter. Iya, 6.000 meter. Itu kalau plotting jenengan mau dibuat apa itu yang 6.000 meter yang Oh, sana itu? mau saya bikin kolam apung. Kolam apung itu? Oh, aquaponik gitu kan. Jadi saya ingin membangun satu kegiatan di sini yang saya sendiri asik. Saya ngomong sama penunggunya, saya membangun di sini monosuko, suka-suka saya dan sak senengku. Suka-suka gue. Ya, kalau beliaunya mereka pada minta misalnya ubur ampe, nek aku duwe ya tak kae, nek ora ya aja nesu. Mas. Bahkan saya sempat ojo ngetokke anak putu, ojo ganggu aku, sak keluargaku. Nek kowe arep ganggu sing arep ganggu aku tak jiri celurit. Enak kan? Ya, nek, kalau naluri mengganggu itu adalah naluri, kalian mau ganggu ya ganggu wong sing arep ganggu aku. Tak sili celurit. Tak sili celurit, gitu kan? Dan saya tutup mata. Demit iki disili celurit. Iya, kan. Kalau para demit-demit ini yang nunggu di sini mau, saya bilang jangan pernah menampakkan diri yang saya jijik atau saya takut. Karena jika berani melakukan itu saya akan beli dupa tapi tak kayak telek lencung. Seanak putu muda mutah-mutah kabeh. Ini ancamannya guyon apa tenanan gitu? Ya saya berkomunikasi dengan cara saya, enggak didengar atau apa. Oh, gitu ya. Pernah ada yang mengatakan bahwa Mbah ini minta syarat ayam widu lah, minta ini. Saya bilang saya mau ngasih. Asalkan saya juga minta Kawasaki KLX 250 cc, WiFi 162 Mbps. Oh, cocok. Iya kan? Iya. Jadi ketika fenomena gaib itu bisa dibahasakan sudah nggak gaib lagi, Mas. Orang gaib. Ada barang gaib kok bisa diangkat, bukan barang lagi tuh, Mas. Oh iya. Ya, gaib raketan. Gaib itu sesuatu yang nggak. Nah, di sini dulu. Ya. Itu saya lihat rumah jenengan itu kan banyak simbol-simbol, Pak. Jenengan bisa menerangkan, Pak. Jadi ya bener ada banyak simbol di sini, sebetulnya lebih menyangkut pada konstruksi. Oh, konstruksi. Saya bangun di atas kolam. Dan saya butuh fondasi yang kokoh, tapi saya juga menampilkan sisi art, sisi seninya, gitu. Estetiknya kan. Ganesanya itu apa sebentar? Ganesha dari depan dulu. Ini. Ganesha itu putra dari Dewa Siwa. Ya. Dia menyimpan, dialah tandune atau gudangnya ilmu pengetahuan. Dewa Siwa itu selama ini difahami sebagai dewa penghancur. Versi saya bukan. Dia dewa daur ulang. Dia sedang menyeleksi. Ya kan, mana yang layak dihancurkan, mana yang tetap dijaga. Kan gitu. Di dalam ajaran, mungkin ajaran Hindu lah. Tapi sejauh saya tahu seperti itu. Saya tidak suka dengan kata terpuruk atau hancur ini. Karena ini kebetulan rumah saya bangun pas posisi saya ambyar, Mas. Dan bentuk kerinduan saya sama anak saya itu Ganesha itu. Karena saya menganggap diri saya itu Dewa Siwa. Makanya saya mau bikin patung. Oh, gitu ya. Patung di sini Dewa Siwa dengan tangan 10. Bawa cangkul, bawa palu, bawa banyak hal yang. Itu kenapa harus 2? Saya satunya mau saya cat putih. Apa maknanya apa itu, Pak? Dalam ini saya akan mengada-ada, wong saya belinya dua. Oh lah iya toh, pokoknya mengada-ada aja. Iya. Ya, jadi bagi saya ya ketika saya beli 2 itu ya, yang jelas saya ketika saya merindukan anak saya membeli patung itu, saya taruh dan saya akan bangun patung di sini. Saya sendiri, daripada besok orang akan bertanya Yudi itu seperti apa toh? Oh iki wonge. Iya kan? Saya akan bangun lah. Kita tidak bisa loh melihat apakah Yesus itu benar. Seperti itu, Gajah Mada itu benar, Sudirman benar. Daripada anak turun itu pada bingung, timbang tekon-tekon, saya akan bangun dengan tangan 10 itu tadi. Kan Dasa Muka itu juga semangat Dasa Muka. Nanti wajah Pak Yudi juga nanti rencananya. Iya. Dewa Siwa. Saya sudah sudah bangun apanya? Dasarnya. Dasa Muka itu tadi saya kembali. 10 wajah suci ilmu pengetahuan Tuhan. Ya kebetulan saya dari bertani, dari membangun, dari listrik, dari banyak hal, saya ilmu itu saya tahu. Dan ilmu yang paling saya kuasai adalah
menipu. Ngaku lagi. Terus ini kembali ke konstruksi rumah sebentar dulu Pak. Kenapa kok digawe dhuwur? Ya itu pinggirannya ono kolam. Pertama itu sebetulnya 2 lantai, Mas. Lah iya. Iya kan? Saya bikin tinggi dengan kecuraman 45 derajat. Itu terinspirasi dari rumah-rumah Eropa. Curah hujan kita tinggi kan. Itu tadi saya biar airnya juga kencang, kedua juga airnya silir. Itu ora perlu AC ya. Bangunannya kelihatannya kecil tapi begitu masuk Ombo banget gitu kan. Efektivitas dari efisiensi itu. Gitu. Setiap 1 meter itu saya kasih balok itu. Itu fungsinya itu apa itu? Itu untuk kekuatan karena bagaimanapun kita kan rawan gempa, daerah rawan gempa. Jadi daripada saya sibuk membuat cakar ayam memang ada, tapi saya mengkonsentrasikan di pilar-pilar sama baloknya itu setiap 1 meter. Kemudian itu Pak, kolam itu memberi makna apa Pak? Bagi saya kolam tidak hanya memberi makna, dia memberi makan saya. Ketika saya kelaparan, mancing. Saya mancing. Kan? Nyasar. Bicara efektivitas efisiensi kan, dari lapar mancing. Realistis. Apalagi musim corona kan, itu tandu makan saya. Saya pernah mencoba 15 hari bertahan tanpa uang, gitu. Ya kan? Dari kolam itu. Jadi saya cuman makan dari kolam, ya kan? Dan ada yang apa di kebun. Saya pernah menanam ubi di sini itu. Ketika orang sibuk tentang corona, saya paham betul bahwa saya tidak mungkin bisa menjadi solusi bagi orang lain. Saya nggak tahu apa itu corona kan. Yang bisa saya lakukan hanya patuh sama pemerintah. Sejujurnya ya karena saya takut juga kan virus dengan semakin saya tahu semakin ini, maka yang saya lakukan saya membuat pertahanan logistik saya nanam ubi jalar, pertahanan logistik itu kan. Wah jenenge keren ya. Iya kan. Banyak hal yang saya tanam dan kemarin sempat panen semangka juga yang teman-teman sayur. Saya 15 hari bertahan coba tanpa uang. Bisa Pak? Bisa. Sampai tahu efeknya apa? Apa? Ayam tetangga 4 melu katut tak pangan. luar biasa. Ya, efeknya tetangga mungkin kehilangan ayam, mentok dan sebagainya. Saya masak loh. Hewan apapun yang masuk wilayah teritori ini karena kebetulan ini tidak masuk RT manapun. Ini kan tengah-tengah Mas. RT 1 tidak, RT 2 tidak, Sumberjo tidak, Ngawu juga tidak. Bebas. Jadi di sini itu yang ada yang tidak. Kan gitu. Gitu kan. RT dusun Sumberjo bukan, Ngawu juga dusun bukan. Ngawu bukan. Jadi yang di sini itu yang ada yang bukan. Berarti tak bertuan. Ya itu seperti itu. Tapi tujuan utama saya memang mengamankan beli ini, sumber mata air. Nah ini saya menyiapkan beberapa bibit ringin. Kalau ada teman datang atau orang datang itu tak suruh ngambil, tak suruh nanam. Motel itu bisa? Ya, enggak ada yang sudah saya polybag. Cuma terus nanti tak kasihkan teman. Kebetulan saya ada teman juga yang bergerak itu nanemin pinggir sungai itu dan mata air yang ada di Gunung Kidul. Jadi udah di sini boleh saya mengambil bibit itu. Syukur besok kita kan tidak tahu Mas, mati kita itu besok apakah langsung di alam barzah diterima atau nasar. Kan sangat tidak lucu. Misalnya kita mati nasar, terus kita berantem sama penunggu jembatan. Dan daripada kita berantem, kita menanam pohon sendiri. Besok kita tungguin sendiri. Efektif kan? Cocok. Nah itu jarang orang terpikirkan. Orang cuma berbicara tentang surga dan neraka. Dia tidak tahu bahwa dirinya jahat yang ada kemungkinan dia mati. Matinya mu'alakoh ya? Nasar kan? Mu'alakoh namanya. Mu'alakoh itu gantung. Ya. Ning surga ora, ning donya ora. Nah, makanya kan butuh pohon-pohon kayak gitu. Iya. Makanya sampean sendiri pun sudah saya tanamkan. Apa itu? Itu pohon beringin putih. Itu nanti kalau sampean mati, kemudian sampean manggon di situ. Oh, tak manggon besok. Luar biasa. Ini visible. Saya visioner lah. Saya mencoba visioner. Sesuatu yang bisa berdasarkan cerita-cerita yang ada itu kan kita bisa melogika. Oh, berarti belum tentu kan kita besok matinya apik. Ya wis sak duwe mati. Kan ya sangat tidak lucu kan. Orang mati berebut menunggu terus tawuran kan gitu kan. Makanya disarankan juga pada ibu-ibu itu kalau yang meninggal itu sebaiknya menguruskan badan dulu. Karena sampean tahu kenapa kuntilanak itu dia sering menangis di atas pohon. Gone kebak. Karena dia nggak bisa turun Mas. Gitu. Makanya dia nangis itu. Dan ibu-ibu juga harus menurunkan berat badan, sangat tidak lucu misalnya jadi wewe gegeblak gara-gara pange
ambrol kan gitu. Gerak kapuk. Makanya do nyilik awak. Dan cara mengecilkan badan atau melangsingkan badan itu sebenarnya gampang. Apa kuwi? Bagi ibu-ibu itu kalau jalan suruh jinjit sama ngelet. Sampeyan tahu logikanya? Kirek itu, asu itu bareng lahirnya 6, 3 hari dia udah langsing mas, iya kan? Itu karena dia kalau jalan ngelet. Ya, gitu. Itu bisa sampai sarankan ke luar biasa. Jadi ini teman-teman, kita dapat banyak jok. Pokoknya lep godap sambil korek. Pak, lambaikan tangan Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama.